Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Zoom pada hari ini. Selanjutnya salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Yang terhormat Ibu Nuri Aslami MSI selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Arbarija Hafiz Lubis selaku moderator dan pemateri. Kemudian teman saya Ibni Yulia Santri selaku pemateri. Selanjutnya saya sendiri akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu manajemen konflik dalam pandangan Islam. A. Definisi konflik. Definisi konflik dari kata Latin yaitu con dan figere. Kata konflik berasal dari etimologinya, sementara figere berarti memukul. Kata kon berarti bersama dan konflik dalam KBRI yaitu konflik. Sehingga kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa konflik terjadi ketika dua atau lebih perspektif atau keyakinan dan keinginan, kepentingan, kebutuhan, dan nilai tidak sejalan, berlawanan, atau tidak selaras. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan konflik berikut ini antara lain. Yang pertama, perbedaan antar manusia. Perbedaan antar manusia yang dimaksud meliputi perbedaan sikap dan perasaan. Kemudian perbedaan budaya menghasilkan kepribadian yang berbeda bagi sebagian orang, yang mungkin dipengaruhi oleh pola pikir dan pendirian kelompok. Kemudian ada perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok setiap orang, antara individu dan setiap kelompok. Setiap orang memiliki seperangkat perasaan, pendapat, dan latar belakang budaya yang unik. Kemudian perubahan populasi adalah hal yang wajar jika terjadi secara tiba-tiba dan menunjukkan perubahan nilai. Berikut adalah beberapa penyebab umum konflik. Yang pertama, perbedaan antara individu. Perbedaan individu dan emosi yang berbeda adalah penyebab pertama konflik. Kemudian perbedaan antara kepentingan orang atau perkumpulan. Alasan perjuangan berikut adalah perbedaan kepentingan antara individu dan perkumpulan. Yang ketiga, latar belakang budaya yang berbeda. Beberapa orang akan dipengaruhi oleh pola kepemikiran dan pendirian kelompok. Yang keempat, perubahan nilai yang cepat dan tiba-tiba di arena publik. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa hal yang Anda lakukan untuk memenangkan konflik. Yang pertama, pendekatan menang kalah untuk penyelesaian konflik biasanya disebut sebagai persaingan. Yang kedua, akomodasi dalam penyelesaian perselisihan semacam ini akan terjadi kompetisi yang seperti cermin dan akan memberikan solusi lengkap kepada pihak lain tanpa berusaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Yang ketiga, berbagi. Ketika konflik semacam ini diselesaikan, satu pihak akan memberi dan yang lain akan mendapatkan sesuatu. Yang keempat, kolaborasi merupakan salah satu pendekatan penyelesaian konflik yang dapat menyenangkan kedua belah pihak. Yang kelima, penghindaran ketidakpedulian kedua pihak biasanya berperan dalam penyelesaian konflik. B. Konflik dari sudut pandang Islam Al-Quran. Secara konsisten, mengingatkan manusia bahwa konflik atau perselisihan adalah bagian dari kehidupan. Al-Quran menggambarkan manusia selalu terlibat dalam konflik interpersonal, keluarga, atau sosial. Al-Quran berbicara tentang konflik sosial dalam dua cara berbeda, potensial dan aktual. Al-Quran menggunakan kata permusuhan untuk bentuk potensialnya, sedangkan kata sengketa dan pembunuhan digunakan untuk menggambarkan konflik yang sebenarnya.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Evni Yulia Santri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab konflik muncul sebagai akibat dari berbagai masalah organisasi. Menurut Davis dan Newstrom, pergeseran resepsi dan sudut pandang, bentrokan kepribadian, nilai-nilai yang berbeda, ancaman terhadap status dan perubahan organisasi semua berkonstruksi terhadap konflik. Selanjutnya itu strategi mengatasi konflik. Islam mengajarkan kita bagaimana cara mengatasi konflik, dan cara-cara ini telah dituangkan dalam ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang selanjutnya kita sebagai manusia dapat mentauladani cara-cara beliau dalam menyelesaikan konflik. Salah satu cara dalam menyelesaikan konflik yaitu dengan negosiasi atau perundingan. Selanjutnya itu manajemen konflik dalam perspektif Al-Quran. Konflik yang terjalin umumnya mencuat sebab terdapatnya ketika ketidakharmonisan antara seseorang dalam suatu kelompok, serta antara orang lain dari kelompok yang lain, maupun antara kelompok dengan kelompok yang lain. Penafsiran konflik sangat berbeda dengan sesuatu perbandingan komentar. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Masih kok unmute. Baiklah, sekian dari kami, kelompok 13. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Lebih kurang kami mohon maaf. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.